Lenteng Channel. Legenda jagoan pahlawan rakyat, simbol perlawanan. Pemirsa Lenteng Channel, di tengah masyarakat hidup cerita rakyat tentang sosok yang diyakini sebagai kisah nyata. Sosoknya digambarkan begitu dekat dengan rakyat. Meskipun tak sedikit yang menganggap misterius, tapi tak sedikit pula rakyat meyakini kebenarannya. Kehadirannya yang membantu rakyat membuat sosok ini sangat lekat dan sulit dihilangkan dari kehidupan mereka. Hampir setiap negara memiliki sosok seperti ini. Kita mulai dari Robin Hood. Robin Hood, pemberontak dan bangsawan. Kita mengenal sosok Robin Hood melalui layar lebar dan layar televisi dengan berbagai versi. Kisahnya juga kita bisa ketahui melalui buku. Robin Hood digambarkan sebagai sosok perampok yang kemudian membagikan hasil jarahannya kepada orang-orang miskin dan tertindas. Robin Hood tinggal di hutan Sherwood, Inggris. Dalam aksinya, Robin Hood acap mengenakan pakaian berwarna hijau, di punggungnya menggantung busur yang sewaktu-waktu menjadi senjata andalannya. Kemunculan Robin Hood berawal pada abad 14, ketika ketidakpuasan agraria menggerogoti sistem feodal. Di mata rakyat yang dirampas hak-haknya, Robin Hood hadir sebagai sosok pemberontak sekaligus bangsawan yang baik hati. Dia memperjuangkan hak kaum tertindas. Pada beberapa periode, Robin Hood menyandang gelar berbeda. Dalam daftar pengadilan tahun 1226 dari Yorkshire, Inggris, Robin Hood digambarkan sebagai buronan. Pada 1262 di Inggris bagian selatan, ada penyebutan serupa tentang seorang pria bernama William Robin Hood di Berkshire. Melalui manuskrip Sloane di British Museum tercatat, Robin Hood dilahirkan sekitar tahun 1160 di Lockersley, South Yorkshire. Sumber lain menyebutkan Robin Hood adalah pria asal Wakefield yang ikut ambil bagian dalam pemberontakan Thomas dari Lancaster pada tahun 1322. Satu fakta yang pasti adalah bahwa Robin Hood adalah seorang pria dari North Country yang tinggal sebagai penjahat di hutan Sherwood dan tempat perlindungannya di pantai di Robin Hood's Bay, Yorkshire. Yang juga disepakati secara umum, sosok Robin Hood pernah adu kebolehan memanah dengan Little John di Whitby, Yorkshire. Dua pria ahli ini memanah dari atap biara. Anak panah itu jatuh di leding yang kemudian dikenal dengan Robin Hood's Close dan Little John Close. Pada akhir hayatnya, Robin meminta Little John menguburkannya di tempat anak panahnya mendarat, sebuah gundukan di Kirklees Park sebagai tempat peristirahatan terakhir Robin Hood dan bisa dilihat sampai sekarang. Hercules, manusia setengah dewa. Hercules adalah seorang pahlawan dalam mitologi Yunani dan Romawi. Hercules dijuluki manusia setengah dewa karena lahir dari ibu manusia dan ayah Zeus, keturunan dewa Jupiter. Hercules memiliki kekuatan manusia super.
Kisah yang terkenal adalah 12 tugas berat yang harus dilaluinya. Hercules bahkan pernah dibuat gila sehingga membunuh istri pertamanya, Megara, dan kedua anaknya. Yang paling terkenal adalah ketika Hercules melawan singa Nemea yang dikalahkannya dengan memakai kulitnya sebagai pelindung. Pertempurannya melawan Hydra, naga berkepala 4, juga sangat terkenal. Hercules berhasil mengalahkannya, mengambil racun dan mengoleskan ke busur panahnya, yang kemudian menjadi senjata ampuhnya. Dalam perjalanan hidupnya, Hercules diasingkan dan dipaksa menjadi budak. Hercules berjuang sebagai gladiator dan membebaskan rakyatnya dari tirani raja yang jahat. Meskipun punya kekuatan super, Hercules juga manusia biasa yang juga mengalami hari-hari baik dan buruk sampai akhirnya meninggal. Kisah Hercules tak sekedar menghibur. Kekuatan batin dan kemampuannya menanggung kesulitan menjadi inspirasi. Kemampuan supernya mengatasi monster dan melakukan hal yang mustahil memberinya daya tarik sebagai pelindung. Hercules muncul dalam komik Marvel sebagai anggota tim pahlawan Super Avengers. Dia mengaku sebagai dewa kekuatan yang berasal dari Olympus. Pitung, simbol perlawanan rakyat. Indonesia tak kurang memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membela negara dan kaum tertindas. Di tanah Betawi ada tokoh pendekar bernama Pitung. Di bumi Nusantara juga ada sosok Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, salah seorang raja kerajaan Pajajaran yang terkenal karena sakti mandraguna. Prabu Brawijaya V, salah seorang raja dari kerajaan Majapahit. Mahapati Gajah Mada, Prabu Jayabaya, dan masih banyak lagi. Ketika kekuatan Belanda mencekram Batavia, sosok si Pitung hadir sebagai simbol perlawanan rakyat. Di mata Belanda, Pitung digambarkan sebagai perampok yang merongrong pemerintah. Karena itulah, Pitung digambarkan sebagai komplotan bandit. Sementara di sisi lain, jagoan bela diri ini adalah pahlawan karena membagi-bagikan hasil merampoknya kepada rakyat. Tentang sosok Pitung sendiri, ada beberapa cerita yang melatar belakanginya. Salah satunya adalah nama aslinya Ahmad Niti Kusuma, anak laki-laki dari pasangan Pinah dan Piung asal kampung Rawabelong, Jakarta. Sekitar abad ke-19, Rawabelong disebut Omelenden yang berarti pinggiran Batavia. Anak pemberani ini dibesarkan oleh Haji Naipin yang membuat Pitung mampu mengaji dan berkepribadian baik. Konon, si Pitung melakukan aksi perampokan pada 1892 sampai 1893. Pemicunya adalah kejadian perampokan yang menimpa keluarganya. Komplotan bandit Belanda dan Tionghoa merampok uang hasil berjualan kambing ayahnya. Peristiwa itu membangkitkan semangat Pitung untuk melawan para bandit yang kerap menindas warga miskin dengan semena-mena. Pemirsa Lenteng Channel, begitulah kisah beberapa jagoan pahlawan rakyat. Mudah-mudahan kisah mereka bisa menginspirasi, terutama kepedulian kita terhadap lingkungan dan masyarakat. Sampai jumpa pada sajian Lenteng Channel selanjutnya. Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.